Well, shalom semua teman-teman pembelajar Alkitab, senang sekali kita bertemu. Anda bisa lihat background ini, saya tidak ada di Jakarta, saya tidak ada di studio. Shalom, salam sejahtera dari Bali, kita di bagian Sanur saat ini. Semua tim BTS-nya sedang berleha-leha di rumput, mereka tidak lagi pakai meja dengan all the Mac, computer, tapi mereka semuanya sedang lesehan di rumput Bali. So bagaimana kabar semua teman-teman dari Jayapura, dari Sorong, dan terutama bagi teman-teman yang ada di Denpasar, Bali. Dekat sekali loh tempat ini sama Denpasar. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ratna yang sangat gigih sekali ingin juga bisa lihat ibadahnya ya. Untuk GGA pertama kali di Bali. Kami menyambut untuk semuanya kita fokus ke Bible Study yang regular. Oke, apa kabar Pak Ganti Palar? Apa kabar Ibu Triani? Halo Juan Karel Tengku dari Jayapura, teman-teman dari Manado, dari Hong Kong, dari Tokyo, dari Amerika, Ibu Irene, apa kabar semuanya? Hai Ibu Jane Carol dari Banyuwangi. Well, senang sekali kita bisa ada di tempat yang berbeda, in the open air, dengan nuansa yang sangat-sangat menyenangkan. So, hari ini kita akan kembali menjelaskan bahwa dalam waktu kita berkumpul sebagai komunitas Tuhan, kita ini akan berhubungan lebih erat, lebih dekat. Kita bisa ada gesekan, kita bisa ada konflik, kita bisa ada beda pendapat, tapi tidak perlu sampai rusak hubungannya, relasinya. Nah, inilah yang kenapa saya masukkan ke dalam bagian dari pemuritan Yesus. Bukan kita yang muridin, Yesus yang muridkan kita. Supaya pengalaman-pengalaman saya, kira-kira 19 tahun memulai gereja lokal, sama sekali tidak terulang kembali, yaitu mentoleransi orang-orang yang sangat immature, masih kekanak-kanakan, sudah ditempatkan di posisi leader. Bahkan karena tahun dan kepanjangannya menjadi pastor. Mari kita bertobat semua, dan kita akan memiliki umat yang Tuhan bangun, jemaat yang Tuhan bangun, yang Allah mau tidak akan menelan, sesuai Matius 16-18, bisa terjadi di Jayapura, Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Manado, di Jakarta, di Depok, dan di Bali tentunya. Saya berdoa bagaimana Tuhan memuridkan saya. Dia akan sama juga memuridkan setiap gerejanya, mempelainya. Kita berdoa ya, satu dalam Tuhan dengan satu hati supaya kita dengar hatinya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di surga, kami telah mendarat dengan selamat. Semua tim dari Jakarta, di Bali, di Sanur. Kami berterima kasih untuk semua provision, penyediaan yang kau sediakan bagi kita semua. Terima kasih juga untuk semua sukacita, damai sejahtera yang kau penuhi di hati kami. Something different, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Kami berkumpul bersama keluarga Gereja Generasi Apostolik, keluarganya Yesus, di dalam Kristus Yesus yang baru. Buat kami semua mengalami reparenting, di apola asuh ulang seperti keluarga kerajaan surga. Di Bali, di bumi seperti di surga. Aku minta urapanmu, penyertaanmu sore hari ini, pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Well, saya kemarin membagikan dan saya juga merenung-renungkan kembali apa yang kita bagikan kemarin. Ternyata setelah duduk di berkali-kali seminar mengenai transformasi gereja, pemuritan, you know what? Kita masih, apalagi di tengah pandemi. Apalagi waktu awal, terus kemudian Delta, ya itu genting-gentingnya itu. Ternyata rohaninya jemaat Tuhan, I think all over the world, kita ini 1 mile wide, 7 inch deep. Aduh, akarnya cetek sekali. Kita belum mengakar dalam di dalam Kristus. Kita belum
eh, seperti yang Yesus mau, di mana Yesus Kristuslah batu karangnya. So, Anda semua bisa dengar pesawat terbang ya. Jadi kita benar-benar di Bali loh ini Pak, bukan di kebun rumah saya loh ini. Oke, so saya bertanya kepada diri saya, apakah di gereja tempat saya pelayanan itu kegagalan-kegagalan untuk membentuk karakter Kristus, perilaku serupa Kristus itu kok tidak muncul di antara leaders, di antara para pastor, ketegangan, sulit mengampuni, kok masif gitu merajalela ya. Nah, kenapa kok ada kegagalan-kegagalan yang terjadi? Ternyata itu terjadi di bawah permukaan hidupnya, tersembunyi, bahkan kita sendiri nggak sadar sama sekali. Oke, terjadi kerusakan-kerusakan karakter, banyak cacat karakter. Oke, jadi pemuritannya belum masuk ke dalam. So hari ini saya mau perkenalkan lagi bahwa we are doing a deep discipleship ya. Kita melakukan pemuritan yang dalam. Di bagian dalam daripada batin manusia, dan kita mau proteksi hati kita supaya Tuhan tidak terhalang, dan pemuritan yang Tuhan lakukan tidak dihalangi supaya kita semua bisa bertumbuh dewasa rohani. Nah, kita belajar dalam beberapa minggu ini dari 1 Korintus 14 ayat 20, ini ayat udah jelas sekali bahwa Tuhan karena 1 Korintus 13 dia bicara mengenai jalan yang benar itu kasih, mengasihi sesama. 1 Korintus 12 mengenai 9 karunia Roh Kudus, caranya pakai jalan kasih. 1 Korintus 14 kita diajarkan bagaimana protokolernya. Kita bisa saling membangun satu sama lain dengan 9 karunia Roh Kudus. Bukan jadi batu sandungan, malah jadi membangun. Oke. Ternyata kegagalan itu terjadi karena adanya toleransi menempatkan pemimpin yang emosinya masih anak-anak. Jadi karena Roh Kudus itu bisa bekerja di orang Kristen yang emosinya masih kanak-kanak loh. Dari mana saya belajar? 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tetapi jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi kalau mau melakukan dosa, kesalahan, ya kelas anak-anak aja deh. Tapi kalau merencanakan, berpikir seperti anak kecil, nggak ada hikmat, itu hati-hati. Nggak bisa orang kayak gitu ditaruh di dalam kepemimpinan, bahkan jadi gembala senior. Tetapi biarlah engkau seperti orang dewasa cara berpikirnya. So 1 Korintus 14 ayat 20 udah spesifik sekali. Nah sekarang how do we have these people? Untuk memiliki orang-orang seperti ini gimana ya caranya ya? Ciri-cirinya orang yang emosinya kanak-kanak kayak apa sih? Kayak gini nih. Ini bisa ngomong mengenai diri saya ya. Saya nggak ngomong mengenai kalian, tapi diri saya aja. Saya kenal saya. Okay? Kamu ini pembicara fasih, tak bercacat bahkan diurapi. Tapi pemarah di rumah dan tidak ada relasi akrab dengan anggota keluargamu. Kedua, kamu berfungsi sebagai pemimpin, namun tidak aman, nggak suka dinasehati, unteachable, dan sangat defensif kalau ada feedback, ada masukan-masukan. Ketiga, lancar, suka berbahas Alkitab, firman Tuhan, suka sharing, tapi nggak punya kesadaran diri kalau diusik atau ditanya, reaksi emosinya, wow, bisa meledak-meledak. Nomor 4, suka ke doa, bahkan pemimpin doa mungkin. Suka puasa, namun cepat sekali menghakimi rohani orang lain, mengkritik sesama. Dan yang ini yang mengerikan ini, this is the same, bahkan lebih parah daripada bohong. Self-justification, suka membenarkan diri dan dianggap, oh ini karunia membedakan roh, the discernment, the gift of discernment, padahal membenarkan diri. Pakai karunia untuk tamengnya. Oke, itu lebih parah dari bohong. Kita kalau bohong itu ketahuan ya. Bohong ya udah bohong. Tapi kalau membenarkan diri, wah itu ngeri. Karena Anda nggak sadar. Ini self defense Anda. 5, kamu dapat memimpin sesama. Dan memimpin tuh pakai ini dengan cara Yesus ya. Dengan saya kita doa ya. Dalam nama Yesus kamu akan mengalami pertumbuhan. Didoakan dulu sebelum pertemuan dilakukan. Namun sebetulnya yang punya motivasi terselubung itu
justru pemimpinnya. Dia ternyata mencari pujian. Dia mencari identitasnya dari apa kata orang. Jadi banyak orang yang suka senang diikutin, tapi sebetulnya dia sendiri yang mau diagungkan, disanjung. Nah, hati-hati itu ya. Yang keenam, ini orang-orang yang emosinya kanak-kanaknya. Kamu bisa disakiti oleh komentar-komentar yang jahat dan diam aja, nggak bales. Oke, kenapa? Karena takut konflik, takut ribut, takut nanti dikonfrontasi, mendingan diam aja. Oke. Ini nggak sehat, padahal Tuhan tuh pakai konfrontasi, pakai konflik, justru pemuritan tuh terjadinya di situ. Kalau ada yang perlu diadres, tapi takut ribut, nanti takut ada konflik, terus Anda diemin bertahun-tahun, itu namanya di bahasa Inggrisnya itu elephant in the room. Ada gajah di kamar tuh, di ruang rapat, udah tahu salah tapi nggak ada yang berani negur. Oke. 7, Anda bisa melayani multifungsi, multitasking. Jadi Anda tuh fokusnya di tasknya, bukan di relationship-nya. Dan gak henti-henti tanpa lelah, Bu. Benar-benar berani berbakti sampai capek kayak apapun. Dan tapi di batinnya banyak kepahitan, kekesalan, dendam, marah terpendam bertahun-tahun. Kok bisa begini, kenapa? Well, biar pesawatnya lewat dulu ya saudara-saudara ya. Well, ini bisa terjadi karena orang kayak gini waktu pribadi dengan Tuhannya hampir nggak ada. Sabat mininya 0. Oke, solitude challenge 0. Karena kesibukan itu lebih penting. Apa kata orang, bagaimana dilihat orang itu lebih penting. Itu bangun identitas dari situ. Tetapi bangun identitas dari apa kata Tuhan tidak dibangun. Orang kayak gini nggak ada soul care, okay? Nggak bertanya ke jiwanya, hari ini kamu gimana? Berapa kali tergoda mau marah? Berapa kali kamu disebelin orang? Kamu emosinya rasanya kayak apa? Bagaimana jiwamu, capek? Kesel? Itu soul care perlu dilakukan tiap hari. Okay? Itu baru terbukti you love yourself. Anda mengasihi dirimu. Sehingga Anda bisa melakukan hukum kedua. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Don't let the day pass by. Dengan Anda cuekin dirimu. Langsung badannya kasih tidur. Atau kalau belum sampai bisa tidur langsung, terus scrolling sosial media. Padahal Anda bisa pakai untuk nanya ke dirimu. How do you feel today? How was your day? Oke. Nomor 8. Contoh emosi anak-anak nih. Kamu bisa memimpin pelayanan terkenal. Padahal penuh pergumulan pribadi karena semua kelemahan-kelemahan pribadimu ditutupin. Nah, semua ini membuat kita lupa khilaf total bahwa Tuhan itu mengukur kita itu dewasa rohani apa enggak dari buah rohnya mana. Dan kalau Anda tahu Galatia 5:22, buah roh itu 1. Buah roh adalah kasih. Efeknya ada kasih, damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, kebaikan. Itu buah-buah yang efek dari satu buah utama ini. Nah, makanya di Galatia 5:22 hanya dikatakan buah roh adalah, bukan majemuk. Tidak ditulis buah-buah roh. Dan Paulus mengatakan Roh Kudus itu dan Allah Bapa mengukur kedewasaan rohani dari kesehatan emosi. Orang kalau mengasihi sampai level mengasihi musuhmu ya, yang orang nyakitin Anda mungkin malah sampai level membunuh kayak Paulus gitu, sebelum jadi Paulus kan Saulus, aduh kan banyak sekali pengikut Kristus dibunuh sama dia, dijeblosin penjara, dihakimi mati-matian. Karena hanya itu kebenaran dia ngerti. Sekarang Paulus dikenal sebagai rasul kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3 adalah barometer untuk mengukur benar nggak kamu emosinya sehat. Jadi kita nggak taruh anak kecil, bayi emosi di posisi gembala senior. Oke, lihat di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, mau bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa suku-suku bahasa di Indonesia,
dan bahasa malaikat bahkan. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, artinya bagaimana kita memperlakukan orang yang paling dekat sama Anda. Di rumah, di kantor, di komsel Anda. Kalau Anda nggak punya kasih terhadap mereka, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Alias, I am a noisy gong. Cuman banyak ngomong tapi no fruit, no action. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, marifat bekerja, nubuat bekerja, dan memiliki seluruh pengetahuan akan Tuhan Yesus, dan sekalipun aku memiliki iman sempurna bisa menyingkirkan gunung, memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku nggak ada gunanya. A useless nobody. Amplified Classic katakan, a useless nobody. Yang ketiga, sekalipun kamu punya iman besar, kemurahan hati, pemberi yang besar, orang generous ya, karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa, tanpa kasih agape, kamu nggak ada nilainya. Kalau di bahasa Inggrisnya, you are nothing. Alias, jika anggota keluargamu, saudaramu, kakak adik, orang tuamu, saudara seiman di gereja atau di komsel, tempat kerjamu di kantor, dan orang-orang sekitar Anda yang dekat deh, yang bisa deketin Anda dan berani deketin Anda. Kalau mereka secara konsisten tidak mengalami dihargai, diterima, didengar, dihormati, tapi mereka mengalami diperlakukan kasar, hubungan yang dingin, gak aman rasanya dekat sama Anda, dihakimi kaku, Anda penuh bela diri. Alkitab berkata, Anda kerohaniannya tidak dewasa, emosinya sakit. So, hari ini ternyata ini semua ini di gereja bisa sampai abad pandemi loh. Masih seperti ini, banyak yang stres. Rick Warren dari gereja Saddleback Church, Anda tahu ya bukunya ya, Purpose Driven Church, Purpose Driven Life. Nah, yang terjual jutaan eksemplar, bahwa the purpose driven life is to live according to the great commandment and do the great commission. Melakukan perintah agung untuk memenuhi amanat agung. Nah, beliau berkata waktu Maret 2020, April tuh, Amerika kan total lockdown. Dia berkata bahwa seluruh dunia, gereja saja mengalami tsunami gangguan mental. Gereja loh. Kita nggak ngomong orang dunia. Makanya pelayanan-pelayanan mental healing itu meningkat luar biasa. So saya mau tanya, apakah dengan adanya mental problem, mental health issue, WHO menyatakan berapa parahnya sakit mental ini di seluruh dunia. Rick Warren mengatakan gereja butuh ini. Kay Warren istrinya mengatakan please get the book. Ambil buku dari Peter Scazzero. This is the best book untuk season seperti ini. Jadi dengan tingkat meningkatnya drastis tsunami sakit mental di gereja, orang stres, udah nggak bisa banyak yang keluar dari komsel karena gaji dipotong atau diberhentikan sementara tanpa pesangon, tanpa gaji, sampai situasi membaik, kantor mampu bayar gaji. Orang itu lupa loh, Great Commandment, Great Commission, lupa. Dan gak peduli. Yang namanya marah-marah, maki-maki, panik, ngamuk-ngamuk. Bagaimana mau bantu orang, bagaimana mau melayani orang, melayani jemaat yang kena COVID. Takut gak boleh sini, takut gak boleh sini. Aduh Parno, benar-benar. Tidak pernah saya ngalami kayak gini sebelumnya. Dan saya ini lebih ke pelayanannya lebih ke hati misionari loh. Saya suka ke daerah-daerah miskin, daerah-daerah gak ada air, gak ada makanan. Itu daerah saya, tapi waktu pandemi saya di lockdown. Saya gak boleh kemana-mana. Sementara banyak sekali orang yang tidak perlu dari gereja kita, tapi sesama umat Tuhan bukan? Tidak terkendali, tidak tersentuh, tidak dikunjungi. Nah, dan kita lihat semua di viral, di Instagram, banyak orang-orang yang keliling-keliling Jakarta, karena banyak orang yang keluar rumah, nggak bisa tinggal di rumah juga karena udah disita rumahnya sama bank. Jadi tinggal di pinggir jalan, kan ada keluarga-keluarga yang ngedarin makan pagi, makan malam, makan siang, apalagi zaman bulan puasa.
Nah, banyak yang sediakan makanan-makanan buka puasa. Tapi banyak gereja yang duduk-duduk menyelamatkan diri takut terpapar COVID. Nah, saya mau tanya, apakah ini kondisi emosi sehat, rohani dewasa, atau emosi lagi nggak sehat? Lebih baik bertanya begini daripada dihakimi. Kok gereja santai-santai begini? Bukan, emosinya masih nggak sehat. Takutnya lebih besar daripada iman. Jangan dihakimi. Anda akan mengalami kesembuhan melalui buku Emosi Sehat, Rohani Dewasa. Kita akan sembuh semua. Don't worry. Nanti pasti ada pandemi berikutnya kok. Nggak usah bingung. Nanti kalau pandemi berikutnya datang, Anda akan di baris depan. Gitu. Paling nggak ada perubahan. Daripada mengganyang, mencincang-cincang orang, perasaan tambah luka, tambah kolaps lagi nanti. Right? Jadi banyak korban. Kenapa kok emosi ini nggak pernah disentuh? Karena kita ikut filsafat Plato. Plato itu lahir sudah ada sebelum Yesus lahir di Bethlehem loh. 500 tahun sebelum Masehi. Dan dia ngajarin bahwa semua yang kejiwaan itu penuh dosa. Kedagingan, emosional itu semua itu jahat. Yang bagus itu yang rohani. Kalau Anda sampai bisa seperti ini dan ngikutin, basically Anda mungkin termasuk orang yang saya sampaikan kemarin hari Kamis malam. Mungkin Anda emosinya jadi 6. Mungkin emosi Anda jadi kebal. Oke. Nah, ini yang saya sebut sebagai deep freeze. Nah, apakah Anda pemimpin yang mengalami emotional deep freeze? Emosinya dimatiin, nggak mau dirasain. Apalagi kalau gembala ya sama pendeta-pendeta. Sehingga kalau ketemu jemaat, Zoom, kan kita kan online semua kan, sekarang udah hybrid ya. Terus di Zoom semuanya bisa ketawa, shalom, haleluya, kasih karunia Tuhan ya. Digital world, kita diberkati, tetap bisa berkoneksi, kita bisa socially link, sekalipun physically distancing, tapi socially kita bisa connect kembali karena Zoom. Really? Itu bisa nyengir terus loh, di depan Zoom loh. Tapi di dalam rumah tangganya perang. Banyak perang Shaolin. Di mulut, di lidah, di suara intonasi, di body language. Oke? Apalagi banyak gereja yang persembahannya drop. Ini semua mempengaruhi emosi daripada para leadersnya. Terutama gembala seniornya. Nah, coba saya mau tanya ya, Anda jawab ya. Apakah Anda ini pernah nggak rasa salah gitu loh rasanya? Karena Anda mengizinkan dengerin emosimu. Rasa takut, rasa trauma, rasa stres, depresi. Kemudian Anda ke dokter bilang bipolar. Terus Anda stres lagi denger bipolar gitu loh ya. Terus Anda pernah nggak coba-coba mikirin perasaanmu dan rasanya salah gitu. Kayaknya ini kayak gini nggak ada iman nih. Ngapain didengerin emosinya? Nggak ada iman. Begitu disangkali perasaannya. Dikubur, direpress. Oke? Apakah Anda pernah coba-coba merasakan perasaanmu terus rasanya kayak mengkhianati Tuhan gitu? Kok nggak ucap syukur sih sama Tuhan? Kok nggak mengasihi Tuhan? Kok malam jadi minder, jadi negatif? Coba Anda mesti perhatikan ya. Yesus tuh 100% Allah, 100% manusia loh. Nah, kalau Anda mau kepingin jadi manusia serupa gambar rupa Tuhan, ya tentu patokannya Yesus Kristus. Bukan saya, justru saya juga bertobat. Anda tahu, saya bertobat melalui buku Peter Scazzero dari ayat Ibrani 5 ayat 7. Sebagai manusia di bumi, Yesus mempersembahkan. Waktu itu saya kaget dengan kata mempersembahkan. Gue pikir lagu, mempersembahkan uang, mempersembahkan talenta, mempersembahkan ratap, tangis, dan teriakan kepada Bapaknya. Luar biasa enggak? So di sini kita lihat Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jam ini adalah jam berberes-beres saudara-saudara. Di area di mana kita berada. Dari jam berleha-leha siap untuk jam dinner. Anyway, tapi kita enak kok di sini. Jadi kalau ada suara itu, Anda jangan terganggu ya. Emosinya biar tenang aja. Tapi jangan ditekan, jangan dikubur. So kita ikut kayak Yesus ya. Yesus mencucurkan air mata. Lukas 19:41. Anda catat aja deh. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu dan para pemimpinnya di Yerusalem nolak Yesus, dia menangis.
Yesus di depan kuburan Lazarus, satu ayat, Yohanes 11:25. Jesus wept. Yesus menangis. Kalau bahasa Indonesia Yesus masgul. Saya nggak gitu ngerti masgul itu apa. Tapi Yesus kalau bahasa Inggrisnya he wept. Cuman 2 kata loh, satu ayat. Kalau nggak penting kan nggak diayatin ya. Betul nggak saudara? Dia nangis sampai melolong, sampai keras, sampai kedengeran semua. Kemudian dia berkata, Lazarus bangkit. Dan dia minta murid yang lain buka dong pintu kuburannya, batunya itu. Kemudian Markus 14:34. Yesus dibilang gila. Karena nggak makan seharian. Anyway, Yesus berkata, aku sedih banget deh, mau mati rasanya. Tinggal di sini dok dan berjaga-jaga. Oh sorry, ini dia ngomong ke muridnya di Getsemani. Yesus marah di Markus 3:5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dengan marah dia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu berkata, kenapa orang itu? Lalu ulurkan tangannya. Well, banyak sekali ayatnya ya yang Yesus ungkapkan emosinya dan nggak malu. Dia nggak tahan-tahan gitu loh. Okay? Kalau jemaat saya suruh praktek ini pada bingung. Udah palaku pusing. Kenapa pusing? Masa pimpinanku, gembala seniorku tak maki-maki. Bukan maki ke saya, kamu keluarin emosinya, tapi jangan maki saya. Yang kamu kubur-kubur itu tolong dikeluarin. Jangan air mata saja berceceran. Coba keluarin emosinya. Aku gak kuat. Nah itu yang Tuhan mau dengar. Dan itu yang harus keluar dari jiwamu. Kalau enggak depresi loh. Nanti Anda akan kecanduan permen Panadol. Mau warna apa bungkusnya? Merah, biru, hijau. Mau warna apa? Oke. Jangan. Atau Anda mau jadi orang yang sukacitanya otentik. Gak usah pakai obat. Gitu ya. Gak ada migrain. Gak ada sakit GERD, gak ada sakit mah, adanya sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau minum Panadol terus ketawa, itu munafik. Gak boleh minum Panadol terus ketawa, gitu ya. Jadi hari ini saya mau ngajak Anda semua menuju Kristen Matius 5 ayat 44 sampai 48. Mau nggak kita bertumbuh sampai ke sini? Kalau ikut Babas Hari saya pasti kita nggak mungkin nggak ke sini. Tetapi Yesus berkata kepada kita semua, kasihlah musuhmu. Wah, nggak usah musuhan dibentak, nggak usah musuhan salah ngomong digertak. Teriritasinya cepet banget loh. Langsung ditanya kenapa sih marah-marah kalau ngomong mbok yang halus. Katanya Kristen. Dikasih tahu tambah dibentak sekalian. Nggak usah so tahu, so suci aja loh. Nah loh. Anda pernah ngalami gitu nggak? Aku pernah. Kalau nggak saya nggak bisa ngajar. Dan berdoalah bagi yang nganiaya kamu. Pernah nggak Anda dianiaya? Mau nggak saya doain supaya Anda alami? Katanya pada takut. Dulu saya dimarahin di Papua Nugini. Ini pendeta apa ya? Masa jemaat Tuhan suruh dia kan mengalami aniaya? Loh ini. Kalau terjadi kan mumpung pengajaran masih fresh, praktek dong. Nah. Setiap kali kita bertemu dengan orang yang selalu menjadi batu sandungan kek, apa Anda mau sebut batu sandungan kek, punya problem kek, slack, konflik, apapun. Atau orang Tionghoa bilang, apa tuh namanya itu, lagi lupa sorry ya, ciong. Antara naga dan kucing. Ya hilang kucingnya ditelan hidup-hidup. Nah kalau Anda punya keluarga atau teman yang Anda berkata, itu orangnya bikin aku ciong, itu benar-benar dia orang ciong. Itu sebetulnya bahan yang Tuhan sediakan yang akan memuridkan Anda. You should be thankful ada dia. Kalau nggak ada dia, nggak ketahuan ciongnya kan. Nah, supaya Anda jangan pakai senyum palsu, marilah kita ciong-ciongan di sini. Ya, cuman Anda keluarin emosimu ke Tuhan, jangan ke orang itu, kasihan. Nanti jadi tempe mendoan dia datar, man. Oke, kasihan dianya. Curahkan emosimu ke Tuhan. Itu namanya doa ratapan. Belajar dari Nabi Yeremia. Satu buku namanya ratapan. Belajar dari Ayub. Satu buku isinya marah-marah sama Tuhan, teriak. Gak tahu berapa lama loh. Dan borok badannya tinggal kulit sama tulang. Anda kan belum dianiaya sampai seperti itu kan. Betul nggak? Jadi jangan lihat diri Anda, kemudian biasanya kayak gini nih orang-orang nih.
Kalau ngalami aniaya, terus langsung ngomong sama Tuhannya kayak tukang pemungut pajak, enggak deh, kayak tukang bayar pajak, kayak orang yang suka bayar pajak. Terus suka pakai kalkulator simpoa gitu. Aku udah bayar ini kok, aku udah berbuat ini kok, aku udah berbuat ini kok. Kok masih mengalami ini sih Tuhan? Percuma kalau gitu, aku bayar perpuluhan. Percuma aku datang menjadi penatua, atau menjadi diaken, atau menjadi pastor muda, PDM, atau menjadi misionari. Percuma, toh aku juga ngalami begini. Mana Tuhan? Emangnya Tuhan pernah akan melakukan sesuatu dan merubah situasimu gara-gara dihitung-hitungan berapa positifnya Anda, berapa negatifnya Anda gitu. Nggak ada. Kalau Anda seperti Ayub, ngalami yang Ayub alami, itu kedaulatan Allah. Itu adalah the free will of God yang Anda mesti terima dan you can be frightened of. Itu Anda boleh takut tuh. Ya, itu Anda bisa takut akan Tuhan itu. Ayub nggak salah apa-apa. Si setan datang ke Tuhan berkata, habis keliling-keliling, Allah tanya. Jadi ada loh komunikasi antara Allah dan setan. Kamu dari mana, Tan? Dari keliling-keliling. Kamu lihat hambaku Ayub nggak? Allah yang nanya loh. Itu yang saleh kan? Sentuh aja Mercedes-Benz-nya. Sentuh aja ontaknya. Matiin semua. Pasti dikutuki kau. Terus Allah berkata apa? Kamu silakan sentuh semua ontaknya, kambingnya, dombanya. Silakan. Jangan kau sentuh nyawanya. Milikku. Jiwanya, emosinya, itu jangan diapa-apain. So saya mau tanya, kalau gitu si Ayub mengalami bencana, kedaulatan Allah bukan? Yes, itu kehendak Allah yang bebas. Nah Anda nggak bisa nyuap Allah dengan rajin bayar perpuluhan, rajin kasih sumbangan ke gereja, rajin melayani, mau jadi ketua komsel supaya Tuhan lindungi Anda dari bencana. Enggak, justru bencana itu kalau Anda pelajari dari Yusuf, dari Ayub, dari Yeremia, dari Daud, udah paling abdol aja Daud deh. Anda mau tahu seluruh pengalaman buruk, apakah Anda yang dosa, atau Anda bikin kesalahan, atau kedaulatan Allah. Allah tidak pernah buang satu pengalaman itu. Tapi dipakai untuk membentuk Anda, membawa Anda untuk masuk ke destiny yang Tuhan sediakan. Dari mana saya belajar ini? Dari konklusinya Yusuf. Waktu Yusuf ketemu kakak-kakaknya di Kejadian 45 sampai 50. Bayangin orang disakitin, dianiaya kakaknya sendiri, darah daging loh nih. Masa bisa ketemu orang yang nyakitin dia ngomongnya kayak gini. Memang Kak, semua kau ini abang-abang ini, kau yang nyakitin aku. Tapi aku kan bukan di tempat Allah. Aku ampuni kamu. Tenang aja, aku akan pelihara kamu secara finansial, material, fisik, mental, dan aku berbicara sama kalian dengan baik kok. Aku bukan Allah, penghakiman milik Allah, bukan aku. But I will take care of you. Gila. Benar. Ini Matius 5 ayat 44, 45 sampai 48. Ini mintanya ke situ. Makanya kalau Anda mau khotbah, hidupin dulu. Oke? So, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Kalau kamu mengasihi musuhmu, berdoa bagi yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu jadi anak-anak Bapakmu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat maupun orang baik, maupun orang gak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Nggak usah bertobat juga bisa. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Tukang pajak tuh, tukang peres. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu yang cocok-cocok gitu. Jadi kalau ke gereja punya klik sendiri yang cocok-cocok gitu. Oke, ya apa bedanya sama orang dunia? Oke, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah loh, ayat 48, karena itu. Mari semuanya dengar baik-baik di hari Sabtu pagi ini. Tapi di Bali udah jam 12 siang loh. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Mature, sempurna artinya mature. Sehat emosi, dewasa rohani. So, saya undang Anda semua hari ini supaya Anda perhatikan sisi kemanusiaan Anda. Yang terdiri dari 5. Anda lihat sini saya berikan 2 lingkaran. Oke, dari slide di sini. Aspect of human being and over spirituality, minimizing our full humanity.
Banyak gereja bikin kemanusiaan kita dikecilin, ditekan malahan. Rohaninya yang digede-gedein. Bahasa roh, penglihatan, khotbah, muji Tuhan. Please lah. Yang Tuhan mau cuma 2 kok. Cintai Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan pikiranmu. Dan cintailah sesamamu seperti kau cinta dirimu. Jadi Anda nggak bisa mengasihi orang yang nggak cocok sama Anda. Kalau Anda nggak pernah latihan merawat diri. Sayang dirilah. Jalan-jalan ke pantai gitu loh. Jangan takut sepatu rusak gitu. Oke. So, apakah Anda latihan caranya merawat diri itu gimana mencintai diri? Jaga-jaga toh, diusap-usap, dibersihin gitu. Caranya latihan dengar emosi. Oke. Latihan dengar emosi. Saya pegang ini dari Amsal 4 ayat 23. Dari segala hal, pakai bahasa Inggris ya. Above all else, guard your heart. Jaga hatimu dengan waspada. Supaya hatimu keluarnya air pancaran kehidupan. Jangan air pahit. Nah untuk itu you need to listen to your feeling. Gini caranya dengerin. Kalau situasi nggak enak, tertekan. Anda tuh udah nepsoknya gitu. Mau kasih jawaban gitu loh. Bisa nggak Anda nggak usah give the last word? Apakah Anda bisa memberikan kata, nggak usah deh kata terakhir, Anda mesti closing. Senyum aja. And you just happy. Semua bisa mendapat bagian ngomong. Anda nggak usah ngotot gitu loh. Nggak usah jadi close ending gitu loh. Untuk ini, yang penting untuk sampai ke situ ya. Saya latihannya gini nih. Ini tahun ke-7 ini saya latihan. Waktu orang ngomong yang, aduh kayaknya tuh silly deh. Nggak penting gitu loh. Ya nggak usah jadi bahan omongan lah sebetulnya. Kok diomong gitu loh. Dan dari orang yang kita nggak harapkan. Mesti lu nggak usah ngomong gitu loh. Terus Anda gatal kan, udah di ujung lidah tuh kata-kata tuh ya. Coba Anda tarik napas dari perut dalam-dalam, ya. Sambil exercise, menghirup hadirat Allah dan latihan otot perut biar nggak terlalu gemuk gitu ya. Dan kemudian waktu tarik napas gitu, coba dengerin emosinya. Mau bludak nggak tuh? Rasanya kepingin injek nggak kaki itu orang? Nah kalau lagi mau bludak, ya udah. Jalan-jalan di kebun sebentar, lihat semut. Kenapa? Supaya kalau engkau punya jawaban hikmat dari Tuhan, disampaikannya dengan nada kasih. Ini orang bahasa Inggris nih kayak gini ya, Efesus 4 ayat 25. English ya, Indonesia nggak kayak gini terjemahnya. Speak the truth in love. Many people like to speak the truth, love to speak the truth, but they don't speak it in love. But they love speaking the truth. Anda nangkap gak sih? Ini rhyming tau gak? Banyak orang suka menyampaikan kebenaran. Padahal firman Tuhan berkata, sampaikan kebenaran dari hati yang mengasihi. Jadi jangan bludak dulu ngomong ayat tapi nadanya seperti geledek tau gak? Itu yang dengar udah pasti pengsan. Jadi dia gak dapat apa-apa karena sudah shock. Nah, untuk menghindari ini terjadi, tarik napas. Tenang aja. Nanti orang-orang, jangan tarik napas seperti jemaat saya yang umurnya 3 tahun ya. Dia tuh tarik napas 1 menit mukanya cacot. Dia tarik napas kayak gitu. Jangan gitu, nanti jadi sensasional. Caranya gimana di tengah-tengah meja makan yang panjang banyak orang? Simple. Ada tinggal begini, dan Anda tarik napas. Tuh orang gak ada yang praduga prasangka, karena kita kan juga mesti bernapas, ya kan? Dan pikirannya langsung fokus ke salib Yesus, pikirannya di firman, pikirannya di Yesus. Dan biarin yang lain ngomong, biarin yang lain bergurau, it's okay. It's okay gak ada pergiliran, and it's okay not to have to say the last word. Yang penting Anda gak berdosa jam itu, momen itu di hadapan Allah. Dan pada waktu orang yang salah ngomong, dia lihat Anda diam aja, dia udah salah tingkah kan? Salah tingkah maksudnya. Kira-kira nanti dia tanya nggak? Tadi gue ngomong gitu kamu marah ya? Kita ketawa. Peka ya kamu ya? Kalau aku nggak happy ya? Iya. Biasanya sih diskak sih. Ternyata udah berubah ya. Nggak nyekak lagi ya. Tapi tarik nafas ya. Hebat katanya. You know perubahan kita sangat dipandang orang.
Ruth tidak akan dapat Boaz kalau Boaz nggak pernah memantau, memperhatikan si Ruth. Padahal Ruth orang asing ya. Nggak bisa dekat sama Boaz. Tapi Boaz perhatikan. Alias begini loh. Dimanapun kau berada. Dengan siapa kau berada. Selalu ada orang memperhatikan kamu. Be careful. Either you want to be Christ-like. Atau you want to be a stumbling block. Pilihan di tempat Anda. Nah biasanya jadi esensi daripada. Saya suka gambar ini. Dari kerohanian, kekristenan yang sehat, emosi, dewasa rohani. Cuman satu kok. Love well. Love God well. Love yourself well. Love others well. Nah latihannya kayak gitu ya. Buat saya breath prayer itu bisa langsung settle the problem on the spot. Sehingga saya nggak perlu self defense. Nggak perlu pakai defense mekanisme. Nggak perlu kebocoran emosi. Gak perlu terocot kata-kata yang menyakiti saudara seiman. No. Kita bisa menyelamatkan situasi. By being humble. Either kamu humble atau kamu akan dihumiliate. Pilihannya cuma itu. Rendahkan diri atau dihina Tuhan. Karena Allah benci sama orang congkak. Tapi memberikan kasih karunia dengan berlimpah-limpah kepada orang rendah hati. Choose to be humble. Jadi waktu Anda breath prayer di tengah-tengah goncangan, godaan, you are being humble. And the grace of God is there. Yang memampukan Anda tidak melakukan kejahatan, tapi melakukan yang benar. Amin. Oke, sekarang kita mau masuk ke kegagalan kedua. Kenapa kok cari taruh pemimpin atau saya masih bayi emosi, udah jadi gembala, udah jadi penginjil terkenal. Thank God untuk kasih karunia-Nya. Karena saya memilih untuk rendah hati. Di kegagalan kedua ini munculnya dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Cerita mengenai Marta dan Maria. Marta mengundang Yesus dan 12 murid untuk makan di rumahnya Marta dan Maria. Tetapi pada waktu mereka masuk, Marta lupa tujuan ngundang Yesus. Malah sibuk jempalitan, masak, minjem piring, minjem tatakan makan. Bikin kopi, bikin falafel, bikin roti canai, bikin roti tak beragi. Lupa lu yang ngundang Yesus tuh dia loh. Maria tapi kenal Yesus. Hati ke hati. Yesus masuk langsung dia tiarap di kaki Yesus. Dengerin terus perkataannya. Berarti Yesus berbicara loh. Datang si Marta. Tuhan suruh tuh adikku daripada nganggur kayak begitu. Suruh dia bantu aku. Dan masa semuanya sendiri aku. Dan jawaban Yesus kalem sekali. Ini target saya loh. Di tengah aku diteriak-teriakin disalahin orang. Aku bisa menjawab dengan kalem. Sehingga situasi tegang jadi kalem. Jangan Anda jadi provokator. Tambah panas di situ. Itu enggak Christ-like. Dan Yesus berkata, Marta, Marta. Wih, dia perhatikan detail kerjaan Marta. Mantap detail. Kenapa kau begitu sibuk dan banyak megang urusan? Berarti diperhatiin loh. Bukan dicuekin loh. Hanya satu hal yang perlu. Maria memilikinya. Dan aku tidak akan ambil dari dia. Diam. Berdiam di kakiku mendengar. Marta tuh lupa. Udah hilang dah tujuannya ngundang Yesus. Karena dia gak punya hubungan sama Yesus. So Anda bisa mengundang Tuhan Yesusmu ke rumahmu. Tapi Anda sibuk ngurusin pendetanya. Lupa Yesusnya. Pendetanya amin pulang. Anda berpikir, kok aku gak didoain ya tadi? Ya bagaimana didoain? Kamu lagi sibuk bikin puding, bikin fla karena snacknya habis semua makan semua kecuali Anda gak makan. Gak ketemu pendetanya, gak denger pesan Tuhan dan Anda gak didoain. Terus Anda yang buka rumah buat persekutuan doa. Ngenes gak Bapak Ibu sekalian? Ngenes. Kenapa? Sebab Anda lebih mementingkan what I do for God di atas being with God. Ini yang membuat saya orang kolerik alpha personality. Sekarang saya kalau ketemu orang alpha menteteng begitu, begini ya, aku ketawa. Gile ya, dulu gue kayak gitu, gila. Dan itu semua dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Demi Tuhan, kita lakukan ini. Kita arungi pulau, lautan, samudra. Seberangi pakai longboat, pakai kapal kayu.
Semua, haleluya. Terus tim kita pas pulang hilang semua kandas. Pasti tanya BTS-nya, kamu mengalami apa di sana? Gak ada yang berani ngomong, takut disambet. Karena mesti memuliakan Allah kan ngomongnya. Haleluya, Tuhan luar biasa bekerja. Padahal sih enggak sih, mereka teler. Bener-bener teler. Ada kalau pernah pergi mission trip sama saya, keliling Sangerta Laut, Sulawesi Utara, gak ada istirahat. Naik mobil tough, yang gak ada shock breakernya. Jadi kalau kemental, aku kena besinya. Mobil saya dulu keren, tough, Panther. Itu keliling tuh, dari Tomohon ke Manado, tiba jam 2 pagi jam 5 ke Kota Mobago. Kemudian besoknya naik kapal pergi ke Tahuna, pergi ke Sangerta Laut. Wah, rasanya bahagia gue lajang men. Tapi semua tim saya yang kawin, yang punya anak, yang lajang juga, mereka semua sudah kalau siang siesta. Anda tahu gak sih siesta? Itu kebiasaan orang Meksiko. Jadi kalau siang bolong, kelar makan, tutup semua pasar. Bahkan tidur di balai-balainya. Nanti jam 2, jam 3 bangun lagi, jualan lagi. Nyirih, ngerokok, seperti itu loh. Tim saya semua kayak gitu, Anda tahu kan panasnya. 39-40 derajat di tepi pantai. Nggak main-main. Dan saya siap lagi khotbah jam 4. Kenapa? Karena nggak ada listrik. Jadi mesti khotbah sebelum matahari terbenam. Tidak ada alat musik kecuali drum. Dan gitar akustik. Nggak ada keyboard sama sekali. Kecuali keyboard saya pakai baterai. Selama baterai hidup, keyboard berbunyi. Tapi kan lampu nggak ada lampu. So, kegagalan kedua, kita menekankan berbuat buat Tuhan di atas berada bersama Tuhan. Sadar nggak Anda bahwa Anda membangun relasi dengan Tuhan hanya di permukaan aja. Cepet skimming gitu loh. Nggak ada duduk di kaki Tuhan kayak Maria, berdiam mendengarkan Tuhan. Seperti Daud di Mazmur 37 ayat 7, berdiamlah di hadirat Tuhan. Nantikan dia dengan sabar, koma. Koma itu artinya tarik napas diam. Supaya kamu gak marah. Jadi berdiam di hadapan Tuhan menyelamatkan kita dari emosi yang gak sehat. Right? Oke. Bagaimana hubungan Anda saat ini? Apakah Anda punya ritme? Jam berapa sepanjang hari di tengah aktivitas Anda duduk di kaki Yesus. Apakah Anda mau datang dalam 2 menit, 3 menit? Whatever. Tapi nyatanya, faktanya Anda mau datang ke Tuhan. Tuhan tuh senang sekali. Kenapa? Anda baca dong Markus 6. Anda baca kitab Lukas. Tuhan tuh senang kalau didatengin. Karena dia selalu nunggu ketemu kita. Bukan saja kita butuh hadiratnya yang menyembuhkan. Tapi Tuhan juga butuh kehadiran kita. Supaya kita kenal dia bisa perkenalkan dirinya sama kita. Sehingga kita tidak salah pakai nama Tuhan dan tidak mudah diombang-ambingkan imannya oleh segala macam permainan manusia sehingga kita bisa jatuh sesat karena kita masih kanak-kanak emosinya. Penting ini. Saya senang sekali ada hamba Tuhan ngomong kayak gini. I don't know who he is. Kebanyakan orang Kristen datang ke ibadah cari informasi. Padahal Tuhan kalau ketemu kita maunya mentransformasi. Information hanya data yang ditampung di prefrontal cortex dan catatanmu. Tetapi transformasi is speaking about the presence of God. Kalau Allah hadir dalam hidupmu saat ini juga, kau akan ditransformasi, diubah. Tuhan gak peduli Anda nyatet-nyatet. Tuhan peduli apakah dia bisa datang diterima oleh Anda. Dan Anda izinkan dia full akses masuk dalam hidupmu sepanjang hari. Pada waktu Anda tarik nafas, and dia ubah hidupmu. That's what he likes. Kenapa sih kalau Tuhan itu sukanya berdiam dan tenang? Kenapa dia undang kita untuk solitude and silence and stillness? Berdiamlah, Mazmur 46 ayat 11. Dan ketahuilah aku Allah. Kenapa sih mesti diam? Do you know why? Anda cari informasi bagaimana jawaban Tuhan supaya menyelesaikan masalahmu kan? Tapi Allah maunya apa? Berdiam. Kenapa?
supaya Anda bisa dekat sama dia. Kenapa? Karena jawabannya angin sepoi-sepoi basah. Dia mau dekat-dekat sama Anda supaya bisa bisik di kupingmu. Kenapa sih mesti dekat-dekat? Karena dia maunya intim. Dia maunya hubungan mesra. Dia nggak mau kerjaan diberesin. Anda tahu orang multitasking? Namanya aja multi. Jadi banyak dong, multiple dong. Namanya aja tasking. Jadi task dong, tugas kan. Orang yang multitasking, hamba Tuhan, quote unquote multitasking pastor, minister. Anda nggak punya hubungan sama siapapun. Not with you, not with God, not with others. Kenapa? Penekanannya tasking kok. Kan penekanannya tugas. You won't have relationship. Ingat loh, God is not interested in your task. Jangan overfunction. Jemaat pinter kok, banyak jemaat yang lebih pintar dari kita. Mereka bisa mentaati firman, bisa. Asal Anda mengasihi mereka, encourage mereka, dan afirmasi perbuatan mereka. Jadi mereka tambah lama, tambah imannya tambah teguh. But yang diciptakan lebih penting apa? Relationship sama kita. Akibatnya mereka ngecap relationship sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sering bersama Tuhan, kita bawa hadirat Tuhan ke orang itu. Jadi orang yang ngecap hadirat Tuhan lewat kita. Tapi mesti close proximity. Memang mesti dekat hubungannya. Do you understand this? Kenapa Tuhan maunya ngomongnya silence? Sebab dia mau ngomongnya bisik-bisik. Kenapa bisik-bisik? Supaya kita dekat sama dia. Kenapa kok dia maunya kita dekat sama dia? Karena dia sayang sama kamu. Dia nggak sayang sama cimpanse, orangutan, sama badak culai satu, sama gajah. He love you. Itu hewan untuk entertaining you. Tapi bukan untuk menjadi cintaanmu. Anda mesti cinta penciptanya. Gitu ya. I hope ini bisa membuka pikiran Anda. Supaya kalau Anda udah kebanyakan sibuk kerja buat Tuhan. Roh Kudus kalau mulai hint gitu, kasih clue gitu loh. Gitu loh. Kok kurang waktu sama aku ya? Nah, jadi Anda agak peka gitu. Oke, kalau dipanggil-panggil, jadi kalau ada yang bahaya, kejadian parah terjadi, batu-batu dikit gitu, Tuhan Anda dengar gitu loh. Jangan tokek didengerin, tapi Tuhan nggak kedengeran. Hikapnya Tuhan gitu loh. Kurang dekat. Nah kalau sampai Anda, sekali lagi ya, banyak melakukan pekerjaan buat Tuhan. Basically hubungan Anda sama Tuhan hanya formalitas lah. Hanya di permukaan. Oke. So saya mau kasih pertanyaan pada Anda. Nanti kita kelarin di hari Kamis ya. Apakah Anda ini memiliki postur kalau doa sendiri. Kepingin cepet-cepet kelar gitu loh. Pernah nggak ada rasa begitu di badannya? Kalau lagi doa pribadi. Right. Terus Anda bisa mau berdoa sendiri. Rasanya bergumul gitu. Goyang kiri, goyang kanan. Tangannya mau pegang handphone. Alasan pegang juga sih handphonenya. Kenapa sih? Alkitab di situ semua. Nggak tahu ya pas buka Alkitab. Muncul WA1, WA2, WA3. Ada 10 WA. In stock gitu. Kemudian muncul Instagram. Muncul Facebook. Twitter, Snapchat, Telegram. Everything come out. Lama-lama. Amin ya Tuhan ya. Langsung dibuka semuanya. Pikir ada urusan kerjaan, mungkin ada sales yang akan ada pembayaran. Jalan aja tuh pikiran. Anda kayak gitu gak sih? Kalau Anda seperti itu, you are more focused on doing for God, bukan enjoying being with God. Gak bisa transformasi, Bapak Ibu. Kalau mau transformasi ya Allah diizinkan untuk bisa datang masuk ke hidupmu dan Anda menengahi. Diam, jangan lari kiri lari kanan. Diam. Sebentar kok. Satu sentuhan Tuhan merubah seluruh hidupmu hari itu. Right? So Anda tanya ya, bagaimana sih Anda menggunakan waktu pribadi Anda untuk urusan rohanimu? Apakah Anda pakai waktu sisa-sisa? Terus habis doa gitu ya pribadi ya, yang kepingin cepet kelar, yang gelisah pindah kiri, pindah kanan gitu ya. Habis kelar doa, kelelahan nggak? Rasanya capek nggak badannya? Terus ngeletak gitu ya di tempat tidur, terus langsung bablas, malah ketiduran sekalian. Pernah nggak kayak gitu? Anda sekalipun pendeta, hamba Tuhan ya, jangan malu, kita ini manusia. Jujur aja di hadapan Tuhan. Jangan coba berdoa
Mestinya aku begini, mestinya aku begini, aku nggak layak Tuhan. Nggak usah pusing. Bagian yang nggak layak dan bagian yang belum baik itu bagian Tuhan ubah Anda. Anda jangan ubah-ubah, nggak mampu kita, right? So, saya mau tanya satu lagi ini di 3 menit terakhir. Apakah waktu bebas Anda habis terpakai untuk urusan-urusan dari kehidupan yang udah padat schedule? Pernah nggak Anda pulang gitu, rasanya kayak bengong gitu, belum kelar. Aduh, pernah nggak rasa kayak gitu? Saya pernah. So, saya bilang sama diri saya, pokoknya aku nggak akan bawa kerjaan ke kamar tidurku dan dicecer di tempat tidurku. Pokoknya kerjaan tak tinggal di kantor. Jadi ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk doa, ada waktu sama mamiku, ada waktu sama keluargaku. Jangan bawa kerjaan ke rumah. Atau Anda bisa bawa dan jangan dibuka sampai besok pagi. Setelah Anda solitude and silence. Right? Oke, untuk penutup, saya mau kasih pertanyaan. Apakah kehidupan doa Anda tergantung rohaninya orang lain? Maksudnya kalau doa mesti dengar khotbah, kalau nggak bisa doa. Apakah Anda bangun pagi seperti orang kecanduan kerja? Bukan kecanduan rokok, bukan alkohol. Apakah pelayanan kerohanian Anda udah seperti orang ketagihan? Alias seperti ada arus adrenalin, hormon yang bikin Anda gigih kuat. Mari siap kita kerja bagi Tuhan, di ladang Tuhan. Haleluya, sampai orang pada tegang semua di rumah. Cek ya. Apakah Anda takut nanti ada apa-apa jika Anda nggak pegang kendali di gerejamu, di kantormu? Saya tinggalkan ini ya ke tangan Anda ya. Supaya ada yang direnungkan, ada yang dibawa dalam doa, dan Anda mulai kenal dirimu. Sebetulnya pertanyaan bikin Anda kenal diri Anda loh. Oke? Well, saya akan berdoa dan kita harus berpisah. Karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah pertama di Hotel Art Hotel. Jam 1.30 kita akan fellowship bersama. Jam 2 kita akan bersama-sama belajar. Mengenal Tuhan, caranya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Lord Jesus, terima kasih untuk semua para pemirsa yang terkasih, pembelajar Alkitab bersama-sama saya melalui pengalaman hidup dengan Kau. Aku berdoa tidak ada satu yang tidak Kau lawat pagi hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, Amerika Serikat, Hong Kong, Tokyo, Sydney, semua dilawat Tuhan. Aku minta kasih karunia-Mu melimpah pada kami semua yang memilih merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa hari Kamis. Jam 7 dan jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati.